Ma'asyiral muslimin wal muslimat, the New World Order NWO yang kita kenal dimotori oleh Illuminati dan Freemasonry punya program. Target mereka 2022, jumlah populasi manusia di muka bumi ini sudah berhasil mereka batasi, tahu tidak, di angka berapa persen? Ini program mereka yang sangat menakutkan, tapi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah bongkar sehingga jadi ketahuan. Tidak tanggung-tanggung jumlah yang akan mereka pangkas dari manusia yang hidup di bumi ini pada tahun 2022. Menurut rencana mereka adalah 93% manusia habis. Berarti yang boleh hidup siapa? Cuma 7%. 7% itu siapa? Orang-orang pilihan mereka. Sekarang orang-orang sudah mulai mereka sortir, sudah mereka tentukan si fulan dengan keluarganya. Itu pun ada di antara keluarganya yang gak lulus. Si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Yang lainnya program mereka akan dihabisi. Melalui apa mereka menghabisi? Melalui pertama food. Hati-hati, dengarkan ini baik-baik. Melalui food, makanan-makanan yang mereka ciptakan, minuman-minuman yang mereka buat, baik minuman mineral, makanan-makanan kaleng, makanan-makanan cepat saji, atau tanam-tanaman, sayur-sayuran, biji-bijian, bahkan buah-buahan. Kita dengar dengan genetika modification, ya, GMO. Ini berdampak dalam program mereka. Siapapun yang mengkonsumsi, yang memakan, yang menggunakan, ya, yang menikmati buah-buahan, sayur-mayur, biji-bijian, makanan cepat saji, minuman-minuman yang sudah menguasai pasaran dunia pada hari ini, orang ini pertama akan penyakitan, kedua punya kelainan mental, ketiga bisa digerakkan melalui satelit. Mau dijadikan apa? Mau dibunuh di tempat dengan cara tekan saja tombolnya dari Israel sana, maka semua yang sudah ada di darah kita, semua yang sudah ada di daging kita, di daging anak-anak dan keluarga kita, langsung plep, mati. Luar biasa yang mereka lakukan kepada kita, dan ini kepada umat manusia. Mereka nggak pilih-pilih ya, Muslim saja, tidak. Pokoknya dalam program The New World Order, program mereka yang boleh mengisi dunia ke depan hanyalah orang-orang mereka saja. Kalaupun ada orang-orang di luar mereka yang mempunyai loyalitas untuk mereka, hanya kalangan tokoh-tokoh dan keluarga pedagang-pedagang sukses dunia, para pemimpin-pemimpin yang memberikan sembah sujud mereka kepada Zionis internasional. Jadi melalui makanan. Negara manapun di muka bumi ini sekarang sudah berhasil mereka masuki, apalagi Indonesia yang sangat rapuh. Sekarang coba lihat Indonesia, apa saja diimpor. Apa saja diimpor. Yang paling vital, beras. Kurang apa sawah ladang kita di Indonesia ini? Impor. Gula impor, garam impor, kedelai impor, bawang impor, jagung impor. Kayaknya kita ini bukan apa-apa di negeri sendiri, semua serba diimpor. Ada yang ngaku di Pekanbaru, dia punya mat muslim. Apa katanya? Sekarang kita ingin mencari beras yang asli,
dicocok tanami oleh pribumi. Ternyata dibatasi. Dibatasi tidak boleh lebih dari 1 ton. Bahkan hanya sampai di angka 600 kilogram saja boleh dibeli. Ini akan dibeli oleh lapisan masyarakat luas kepada muslimat ini. Ditanya kepada toko-toko pribumi lainnya juga sama, sangat dibatasi. Tapi siapa yang mau beli beras impor, berapa mau dikasih? Ini akan berakibat kepada apa? Terpaksa kita mengkonsumsi. Ini dulu yang masih masalah, bukan masalahnya ini impor atau tidak, tetapi masalahnya sekarang bukan hanya mematikan ekonomi pribumi kita, para petani dan sebagainya. Di dalam beras-beras impor ini kita wajib curiga besar. Alasannya apa Ustadz? Alasannya firman Allah, alladzina kafaru yufsidun wala yuslihun. Orang-orang kafir itu program mereka pasti untuk merusak. Wala yuslihun, mereka tidak mungkin melakukan kebaikan. Ini Allah yang membantah. Asal dia orang kafir, dia memproduksi apa? Kita wajib curiga. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan kalau orang kafir melakukan sesuatu, apakah sesuatu itu biasa atau terkesan agak baik sedikit, kamu wajib mendatangkan 1000 lebih alasan untuk berburuk sangka kepadanya. Kata siapa tadi? Kalau orang kafir yang melakukan sesuatu dan itu umpamanya dianggap sesuatu kebaikan, wajib curiga. Kebalikannya, kalau muslim yang bagus, muslim yang baik, melakukan sesuatu yang kesannya agak salah atau mungkin keliru menurut kamu, wajib datangkan 1000 lebih alasan untuk berbaik sangka kepadanya. Begitu ya, jangan dibalik. Selama ini yang kita dengar itu logikanya dibuat terbalik. Kalau dari muslim aja curiga aja bawaannya. Tapi kalau sudah dari kafir, kalau sudah dari mata sipit, kalau sudah dari asing, oh dah kayaknya itu sudah. Wahai hamba-hamba Allah, saudaraku, melalui food mereka punya target mengatur kita melalui satelit dengan makanan yang kita masukkan, dan makanan itu menjadi bahagian dari darah kita, bahagian menjadi daging kita. Seharusnya kita sekarang ini di akhir zaman wajib memprioritaskan standar makanan menurut Al-Quran. Makanan yang punya kandungan GMO, buah-buahan, sayur-sayuran, bahkan ikan-ikan yang bukan ikan laut ya, yang masih agak steril sekarang ini adalah ikan-ikan laut. Ikan-ikan tambak ya, ikan tambak, ikan kolam yang sudah mengandalkan pelet, apalagi lele yang rata-rata dipelihara dan dikasih pelet, ayam yang sifatnya unggas rata-rata mengandalkan pelet, bahkan binatang berkaki 4 sekelas kambing, sapi, kerbau, apalagi yang mereka ternakkan ya, yang diternakkan sekarang ini rata-rata mengandalkan makanan-makanan yang mengandung GMO. Ketahuilah bahwa kandungan ini sangat-sangat berbahaya di segi mental. Di segi mental, apa yang terjadi? Di dalam kandungan makan itu sudah dimasukkan hormon yang bisa menyebabkan siapapun yang mengkonsumsinya akan mengalami penyimpangan mentality. Mengalami penyimpangan mentality, macam-macam. Di antaranya yang paling mencolok sekarang ini adalah LGBT. Ini yang paling mencolok. Saya mula-mula nggak percaya, masa iya sih? Ternyata di depan mata kepala saya sendiri saya saksikan. Saya sendiri menyaksikan seekor kuda dibeli dari Jakarta. Kuda ini tinggi, hitam, cakep, Masya Allah. Dibawa ke Pekanbaru. Pas kuda itu datang, maconya tuh kuda. Jalannya gagah, loncatannya luar biasa. Saya aja terpesona melihat. Kata saya, mestinya
Saya yang di atas kuda itu. Karena melihat itu kuda merasa pantas, jalannya hebat segala macamnya. Lewat kuda-kuda betina, nggak minat, cuek dia. Bener. Saya bilang, ini kenapa? Saya bilang, ini gelding nggak? Enggak. 2 biji pelirnya lengkap. Kalau gelding kan 2 biji pelirnya hilang. Lengkap, normal. Biasanya reaksi langsung, namanya kuda. Kan tahu aja kuda, kalau ngeliat cewek langsung cewek, kan gitu kan? Langsung tanda kelelakian kejantanannya muncul. Nah ini enggak, dia cuek bebek aja, lewat dekat-dekatnya dia biarkan aja. Agak curiga sedikit sih, kok kenapa ya gitu. Salah satu kuda-kuda jantan lepas. Oh semangat dia ngeliat kuda jantan itu, dikejarnya. Saya pikir kuda jantan itu mau diajaknya kelahi. Ditindihnya. Waduh, kuda LGBT, saya bilang. Masya Allah. Akhirnya saya percaya, karena sebelumnya saya mendengarkan penjelasan dari seorang pakar gizi dan tanam-tanaman ya, yang datang dari Jawa memberikan penjelasan bahayanya makanan-makanan yang sekarang beredar. Ya, makanan yang diberikan kepada hewan ternak, yang diberikan untuk pupuk, yang diberikan untuk makanan-makanan hewan-hewan atau tanaman-tanaman, sayur-sayuran yang akan kita konsumsi, dijadikan pupuk, dan di dalamnya mengandung kandungan-kandungan yang dapat menjadikan kita mengalami perubahan kesehatan, dari sehat menjadi lemah, mudah diserang penyakit, karena dalam makanan itu mengandung zat-zat, mengandung hormon-hormon yang sengaja diciptakan untuk merusak kita dan menghabisi kita. Makanya sekali lagi kuncinya dalam Al-Quran, Allah perintahkan kita, kulu mimma fil ardi halalan, makanlah oleh kamu apapun yang ada di bumi, syaratnya halal. Nanti mereka juga banyak menghancurkan anak-anak kita dengan narkoba, dengan lain-lainnya. Sementara anak muslim yang mengerti akan diawasi lingkungannya, dan sekarang sangat sulit menjaga lingkungan anak-anak muslim kita, sangat sulit. Minta maaf, tolong HP ini pinjamkan saya sebentar. Sehebat apapun orang tua memberikan nasihat, sementara anak diberikan bekal ini. Jangankan level anak, kita saja yang dewasa bisa hanyut oleh ini. Betul? Hampir di seluruh tempat di Indonesia, mau di airport, mau di terminal, mau di pesawat, mau di mana, seluruh orang punya ini. Ini juga salah satu di antara cara yang paling kuat di akhir zaman, kata Rasulullah, Dajjal mempengaruhi manusia. Tidak akan ada satu rumah pun dari rumah orang muslim nanti di akhir zaman, melainkan di dalam rumah mereka akan ada fitnah Dajjal. Inilah fitnah Dajjal yang maksudnya Nabi. Siapapun bawa, apalagi anak kecil. Anak SD udah dibeliin HP Android. Lalu anak SD itu akhirnya, kita kan tahu ya, buka sedikit, silep aja, langsung muncul yang enggak-enggak. Ini tangan, gatal, langsung tekan, muncul. Dia belajar merusak, dia belajar pelacuran, dia belajar minuman, dia belajar apapun yang bisa membuat hidupnya menjadi hancur melalui pintu dunia, dan inilah pintu Dajjal. Kita saja yang dewasa nggak bisa mengendalikan, jujurlah, bisa nggak mengendalikan kita yang dewasa? Kita yang dewasa saja nggak bisa mengendalikan, apalagi anak-anak, anak SD, anak SMP, anak SMA. Wallahi, bahkan wanita bercadar pun banyak yang gugur oleh ini. Akhirnya dia berselancar di dunia maya, berikhtilat dengan laki-laki asing yang bukan suaminya, bukan siapa-siapanya. Sampai ke tingkat dia akhirnya betul-betul tidak lagi memakai pakaian sehelai benang pun dengan laki-laki asing itu. Ditambah dengan yang lain-lainnya. Ya Allah ya Rabbi, kemarin istri saya nangis, saya juga ikut nangis. Lalu kami berjanji, ya Allah tolong kami ya Allah, agar kami mampu menjaga anak-anak kami. Baik, ikhwati fillah, tentang ini pun sudah Nabi sebutkan di akhir zaman.
Dan sekarang ini dijadikan senjata untuk pembunuh manusia menurut target mereka, karena ini semua orang sudah punya. Ini paling efektif untuk membunuh orang, Pak. Paling efektif untuk membunuh orang. Taruh aja lah di sini, diledakkan melalui satelit, bisa tas mati kita. Ya, taruhlah di sini, letakkan di mana bagian-bagian yang dekat dengan tubuh kita. Bukan radiasi, radiasi itu merusak secara perlahan-lahan tapi permanen radiasinya. Sementara yang paling berbahaya itu adalah ternyata ini bisa dikendalikan dari satelit. Kalau mereka ingin habisi manusia, tinggal tekan saja melalui satelit. Apapun, siapapun yang punya HP Android canggih begini, dia akan meledak. Ketika meledak, dia ada di tubuh orang, orang itu akan langsung mati. Maka bila target mereka tahun 2022 sudah 93% yang habis, mereka akan bisa melakukannya. Karena hampir-hampir tidak ada lagi orang yang tidak bergantung pada ini. Sungguh saudara-saudara, Bapak Ibu, wahai para remaja-remaji, pemuda-pemudi, kalaulah seandainya kita bisa menimbang maslahatnya dengan mudaratnya, ternyata kebutuhan kita yang paling utama dengan ini apa? Tolong jawab. Komunikasi, kan, nelfon. Betul? Nelfon, SMS paling. Kalau memang demikian adanya, maka jujurlah, cukup handphone harga 250.000, handphone zaman jadul dulu, itu memadai. Memadai. Selama ini bahasa kita untuk dengar berita, itu bahasa kita ya. Untuk apa? Untuk ya informasi dengar berita. Apa? Hah? Bohong. Kalau dikatakan untuk kajian, berapa persen sih yang dengarkan kajian satu hari? Untuk jualan. Kalau bagian dagang, jualan. Dalam sambil dia jualan itu, sambil itu racun-racun fitnah Dajjal terus menyerangnya pagi dan petang, siang dan malam. Di samping itu, ini pun kalau memang mau jualan, ini pun punya potensi untuk bisa mempercepat habisnya manusia bila menurut mereka waktunya sudah. Jadi mereka sudah mempersiapkan alat-alat untuk membunuh kita. Kalau nggak punya HP, melalui makanan. Kalau punya HP, ya melalui HP. Di samping di dalamnya ada agenda-agenda yang bisa merusak suluk sadi dan fisuluk, lurus dalam masalah tingkah laku. Banyak orang tingkah lakunya sekarang menyimpang. Ternyata mereka nontonnya dari HP. Banyak keluarga-keluarga muslim kami di Payakumbuh, Bu, dan saya yakin di mana-mana, dan kita mengalami penderitaan yang sama sebagai orang tua. Kita meratap melihat anak-anak kita sekarang ini tidak terkendali, tidak mampu dikendalikan anak-anak kita sekarang. Kelihatannya bagus, kelihatannya soleh, kelihatannya solehah, tahu-tahu dia matanya sudah melihat macam-macam hal yang tidak pantas. Hatinya sudah dibuat kotor, otaknya sudah dinodai, jiwanya sudah diperkosa oleh peradaban-peradaban Dajjal. Melalui itu. Maka kalau kita masukkan anak kita ke pesantren, pastikan di pesantren itu bebas nggak HP. Kalau katanya tidak bebas, pastikan dulu betul-betul bukan sekedar teori. Kalau peraturannya sangat ketat, siapa yang ketahuan megang HP, anaknya dikeluarkan. Berarti itu pesantren yang layak kita percayakan anak kita di sana. Sholatnya sangat dijaga. Pelanggaran meninggalkan sholat berjamaah adalah pelanggaran besar. Siapapun meninggalkan sholat maka akan diberikan sanksi yang sangat berat. Maka itu pesantren yang layak anak kita percayakan kepadanya. Kondisi sekarang ya, kondisi sekarang, kita hanya perlu bertahan 1 tahun ini lagi ke depan. Kita hanya perlu bertahan 1 tahun lagi ini ke depan. 2019 adalah kemuncak dari semua peristiwa-peristiwa besar di muka bumi ini. Bentuknya apa? Bencana-bencana, petaka-petaka, pertumpahan darah, kelaparan di mana-mana, musibah dan musibah. 2019. Dari sekarang kita mulai perkuat imanan qawiyan sadidan fis suluk. Orang-orang yang memiliki iman yang kuat, karakter kepribadian yang bagus, orang ini akan termasuk dalam prioritas Allah di surat Al-An'am 158, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.